Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 akan mempresentasikan hasil dari analisa kami mengenai salah satu kasus korupsi yang ada di Indonesia. Oke, ini dia adalah judul yang kami angkat. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD tahun anggaran 2017 di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah dosen pengampu kami. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Budiono MSI, yang selanjutnya ada Ibu Dr. Dina Suryawati SOS MAP, yang selanjutnya ada Ibu Dr. Selvi Budi Helpiastuti SOS MSI. Oke, ini dia adalah nama anggota kami. Yang pertama ada Poppy Ikmala Putri dengan NIM 200910201113. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Aprisya Darwadita, dengan NIM 200910201114. Dan yang selanjutnya ada Kris Rita Rovina Swai dengan NIM 200910201149. Kita mengadakan tes rilis kaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD desa tahun anggaran 2017 di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Oke, yang selanjutnya kita akan masuk pada agenda topik pembahasan yang akan kita bahas dan analisis. Yang pertama ada pengertian korupsi, yang kedua ada contoh kasus, yang ketiga ada sebab dan akibat, yang keempat ada jenis dan nilai normatif etika, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, pada pembahasan pertama yaitu pada bagian pengertian korupsi. Menurut Robert Kitgard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Oke, sebenarnya apa sih korupsi itu? Secara singkat, korupsi memiliki banyak arti negatif dalam setiap pribadi masing-masing. Jadi, korupsi merupakan suatu bentuk penyimpangan dari peraturan negara yang terjadi karena adanya keinginan dengan cara mencari celah pada status yang dimiliki untuk meraup keuntungan yang besar dalam sebuah proyek atau kebijakan. Contoh kasus korupsi adalah penyalahgunaan APBD Desa tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Pada awalnya, Desa Ngaban mendapatkan anggaran dana sebesar 1,9 miliar yang nantinya akan digunakan untuk belanja beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama, dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kedua, bidang pembangunan desa, tiga, bidang pembinaan, dan keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Dari keempat bidang tersebut, terdapat dua di antaranya yang tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban, yaitu pembangunan desa yang meliputi 12 item pembangunan fisik, di antaranya pembangunan pelengsengan balai posyandu, betonisasi, paving, hingga pelebaran jalan. Yang kedua, dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembayaran honor tenaga TPQ, honor pengelola sampah, dan kegiatan studi banding ke Kabupaten Pacitan. Kasus tersebut terungkap setelah dilakukan audit oleh tim audit dari ITS dan Pemkab Sidoarjo, yang mana dari hasil audit tersebut diketahui ada kerugian negara senilai 174 juta rupiah. Dari kasus tersebut diketahui motif yang dilakukan oleh pelaku atau mantan Kepala Desa Ngaban dalam melakukan tindakan korupsi adalah untuk memperkaya diri sendiri atau mencari keuntungan pribadi. Dan akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Ngaban tersebut adalah menimbulkan kerugian keuangan desa atau negara senilai 174.638.235 rupiah. Yang selanjutnya yaitu jenis dan nilai normatif etika. Pada kasus yang kami angkat, kasus tersebut masuk dalam jenis autogenik. Mengapa masuk dalam jenis korupsi autogenik? Karena kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Ngaban tersebut dilakukan secara individu, yang mana ia melihat adanya kesempatan untuk mendapatkan sebuah keuntungan
dari pemahamannya terhadap situasi atau kondisi yang hanya ia ketahui sendiri. Yang pertama ialah nilai normatif. Kadis tersebut tentu saja sudah melakukan nilai normatif tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa adanya norma ini sebagai pedoman hidup dalam membatasi gerak manusia dalam berperilaku buruk dan baik. Yang kedua ialah nilai kesopanan. Kadis tersebut memakannya tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban. Hal ini tentu saja melanggar nilai kesopanan karena dilakukan secara diam-diam dan telah mengambil hak-hak warga masyarakat yang ada di desa. Yang ketiga adalah norma keagamaan. Tentu saja kadis tersebut sudah melanggar janjinya, di mana sebelum menerima jabatan tersebut beliau telah berjanji bahwa akan mengemban tanggung jawab tersebut sejujur-jujurnya dan melakukan tanggung jawabnya menurut kaidah agama. Yang keempat ialah nilai kesusilaan. Tentunya dalam hal ini tindakan yang dilakukan kadis tersebut sangat merugikan orang lain. Tindakan korupsi yang dilakukannya telah melanggar aturan undang-undang yang ada. Kesimpulannya adalah dalam menjalankan sebuah tanggung jawab, seseorang perlu memenuhi syarat-syarat tentang norma-norma yang harus dijalankan di antara masyarakat, yaitu takut akan Tuhan, mempunyai hati nurani, dan memiliki kesopanan, yaitu mematuhi setiap aturan yang berlaku di masyarakat. Adanya norma-norma sendiri untuk mengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab dan hak-haknya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.